Seberkas sinar yang membias di pertengahan tahun 1989 telah memberi arti tersendiri bagi Nike Ratnadila, gadis manis kelahiran Bandung 27 Desember 1975 ini. Namanya mulai dikenal dan menjadi pembicaraan banyak orang dan media. Terlebih saat lagu Bintang Kehidupan melesat tajam pada tahun 1990. Saat itu pakar musik pun rela melepasnya untuk jalan-jalan ke Eropa, menggenggam BASF Award. Cewek cantik, muda dan terkenal, siapa yang tidak tergiur. Dan Nike pun kemudian lebih dikenal dengan nama Nike Ardila. Bukan sekedar faktor keberuntungan yang mencuatkan namanya, namun dikarenakan hasil kerja keras dan kemauan yang tak kunjung padam adalah salah satu kunci keberhasilannya. Di tengah-tengah kesibukan belajarnya, tidak hanya 2 album tadi yang sempat dihasilkannya, sosoknya juga sempat hadir di 7 buah film. Mulai dari film Kasmaran yang diperankannya pada tahun 1987, menyusul film Gadis Foto Model, Kabayan Sabakota, Ricky Nakalnya Anak Muda, Lupus 4, Olga dan Sepatu Roda, hingga Kabayan dan Anak Jin, di mana ia berperan sebagai Nyi Iteng. Toh semua kesuksesannya itu tidak membuatnya berubah. Ia tetap pemalu, murah senyum, dan tetap humble terhadap semua orang. Sebagai seorang public figure, nama dan sosok Nike Ardila begitu menarik perhatian banyak kalangan. Tidak hanya media televisi saja yang sering mengundangnya untuk wawancara, tetapi media cetak pun tak mau kalah untuk menggandeng Nike Ardila sebagai modelnya. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai dominasi Nike Ardila sebagai seorang public figure yang dimulai sejak awal karirnya hingga tutup usia, yang telah mencetak banyak album dan menorehkan banyak penghargaan sepanjang karirnya di dunia entertainment. Berikut ini ada sekitar 9 pose Nike Ardila sebagai cover majalah zaman dulu dan beberapa iklan yang pernah dibintangi oleh Nike Ardila. Sebelum Nike Ardila meninggal dunia, inilah akting terakhirnya. Segmen pertama, beberapa iklan yang dibintangi oleh Nike Ardila, serta alasan iklan itu tidak boleh ditayangkan kembali. Sejak kepergian almarhumah Nike Ardila, iklan-iklan ini telah ditarik dari penyiaran demi menghormati keluarga dari almarhumah Nike Ardila yang ditinggalkan, serta pihak-pihak yang terkait. Iklan pengharum mulut Pagoda Pastilles contohnya, yang dibintangi Nike Ardila, akhirnya harus dihentikan penayangannya. Ini demi tenggang rasa, khususnya pada keluarga Nike Ardila, ujar Humas SCTV, Budi Darmawan. SCTV resmi menghentikan iklan Nike pada hari Selasa 21 Maret, setelah pihak produsen yang kebetulan berada di Bandung, kota kelahiran Nike, minta untuk tidak lagi menayangkan iklan Pagoda Pastilles. Hanya saja, pihak produsen dengan tulus minta iklan tersebut dihentikan penayangannya. Stasiun televisi lainnya, terutama RCTI, Indosiar, dan TPI, juga tidak lagi menayangkan Pagoda Pastilles ini sejak Selasa 21 Maret. Bahkan RCTI tampaknya tidak lagi menayangkan iklan itu sejak hari Senin 20 Maret. Ini berarti kebijaksanaan produsen ditebar secara merata. Seorang karyawan yang enggan disebutkan namanya membenarkan kalau perusahaan yang memproduksi Pagoda Pastilles sudah bernegosiasi dengan stasiun televisi untuk menghentikan iklan Nike Ardila itu. Kalau nyanyi mulutnya dibuka dong. Ya, iklan Pagoda Pastilles yang dibintangi Nike Ardila dulu di era 90-an. Sempat populer dengan kalimat di atas yang ikonik. Ada 2 versi untuk iklan TV ini. Pertama, Nike Ardila masih rambut panjang atau versi gagal ciuman, dan yang kedua versi Nike Ardila berambut pendek.
Meski belum ada aturan, namun betapa pentingnya kesadaran akan penghormatan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dilakukan oleh produsen untuk pemenuhan etika moral dan kemanusiaan. Untuk itu, patut diberi penghargaan kepada produsen pengharum mulut Pagoda Pastilles yang iklannya dibintangi oleh Nike Ardilla. Iklan yang dibuat pada tahun 1995 tersebut sempat bertahun-tahun berkelebat di layar TV negeri ini, padahal Nike Ardilla telah berpulang pada tahun 1995. Hingga akhirnya produsennya di Bandung meminta stasiun televisi menghentikan iklan ini pada Maret 2009 lalu. Penarikan iklan Pagoda menyusul penarikan iklan lain Nike Ardilla bersama Kang Ibing, yaitu obat pilek Sanaflu. Almarhumah Nike Ardilla selain membintangi iklan permen pengharum mulut, motor, dan obat flu, beliau juga pernah membintangi sebuah iklan layanan masyarakat, t-shirt, aksesoris, dan lain-lain. Segmen kedua, pose Nike Ardilla di berbagai majalah zaman dulu. Yang pertama, pose Nike Ardilla di cover majalah Vista TV pada tahun 1995. Nike Ardilla meninggal dunia dalam kecelakaan mobil pribadinya pada tanggal 19 Maret 1995. Ternyata beberapa hari sebelum kecelakaan itu terjadi, pelantun bintang kehidupan itu sempat berpose sebagai model sampul majalah Vista TV. Itulah pose terakhirnya untuk sampul majalah tersebut sebelum tutup usia. Majalah Vista TV sendiri adalah majalah yang mengulas tentang acara-acara TV, termasuk musik dan film. Yang kedua, pose Nike Ardilla untuk majalah Gadis, edisi Maret 1993. Persis 2 tahun sebelum kepergiannya, Nike Ardilla berpose di majalah Gadis pada edisi Maret 1993. Nike berpose memakai baju kuning. Gayanya sih biasa, setengah bersedekap memegang leher, tapi cukup manis. Tak hanya sekali, ini pose Nike Ardilla di sampul majalah Gadis yang lainnya. Pose di majalah Gadis ini cukup menawan. Pelantun lagu Sandiwara Cinta itu terlihat menggunakan busana polos coklat muda, dilengkapi topi kabaret. Yang ketiga, pose Nike Ardilla untuk majalah Karina. Nike Ardilla tampak manis sekali saat berpose untuk majalah Karina. Tidak banyak polesan make up di wajahnya. Nike memang tak terlalu suka polesan bedak yang tebal. Yang keempat, pose Nike Ardilla untuk majalah berbahasa Sunda. Pernah juga pelantun Sandiwara Cinta ini menghiasi sampul majalah berbahasa Sunda. Ini potret saat Nike belum jadi penyanyi populer. Pose Nike Ardilla di majalah berbahasa Sunda ini diduga dilakukan oleh Nike saat ia belum terlalu tenar atau masih di awal-awal karir Nike ketika diorbitkan oleh Dedi Dores. Yang kelima, pose Nike Ardilla untuk majalah Jakarta. Tak hanya bakat dalam dunia tarik suara, di dunia modeling pun ia punya potensi. Nike Ardilla juga pernah pamer pose di majalah Jakarta. Meski dengan pose biasa, Nike Ardilla tampak cantik saat jadi model sampul majalah Jakarta. Tak hanya penyanyi berbakat, ia mudah diarahkan jadi top model. Yang keenam, pose Nike Ardilla untuk majalah Aneka Yes. Majalah Aneka Yes memajang sebagai cover model. Sesuai genre pembaca remaja, Nike pun berpose ala remaja. Berpose ala remaja muda di masanya, potret Nike Ardilla juga menghiasi cover majalah Aneka Yes. 3 hari sebelum kepergian penyanyi ini, ia sempat melakukan pemotretan dengan majalah Aneka Yes bersama fotografer Edi Bogel dan Dani. Di sesi terakhir pemotretan, Nike dipasangkan dengan model Ari Sihasale. Nike juga sempat diwawancara tentang pencapaian karirnya yang sukses di usia remaja. Di usia 19 tahun sudah punya banyak album dan nama besar. Dalam wawancara tersebut,
Nike seperti mengisyaratkan bahwa ia ingin pensiun saja karena merasa jenuh. Yang ketujuh, pose Nike Ardila untuk majalah Ria Film nomor 834 edisi 23 Mei 1990. Senyum tipis sudah menampakkan pesonanya. Begitulah yang tampak dari pose Nike Ardila yang terpampang pada majalah Ria Film edisi 23 Mei 1990. Di sini Nike terlihat cantik natural. Mungkin pose Nike yang tak terlalu banyak gaya, cuma senyum kecil, tapi tetap menawan. Nike cantiknya natural dan flawless abis meski minim make up. Yang kedelapan, pose Nike Ardila untuk cover majalah Popular edisi Desember 1990 dan edisi 18 September 1994. Yang kesembilan, pose Nike Ardila untuk cover majalah Kartini edisi 14 April 1995. Menjelang kepergiannya, ada satu yang belum kesampaian, yaitu Nike belum sempat melihat foto dirinya di cover majalah Kartini yang sudah dijadwalkan akan edar di bulan Maret 1995. Sekitar bulan Februari 1995, Nike Ardila dikontrak untuk menjadi cover majalah Kartini edisi bulan Maret 1995. Di sini Nike sudah disiapkan tampil beda. Bahkan Nike sendiri yang meminta agar dirinya disulap menjadi dewasa dengan gaun dan tata rambut ala wanita Eropa tahun 1930-an. Nike Ardila mau gaun rancangan desainer Bian dan tema gaunnya warna putih dengan bulu-bulu, biar mirip Marilyn Monroe idolanya. Gaun rancangan Bian, sang desainer ternama Indonesia, serta make up hair dari Linda, Mance Hengki di Coiffure et Boutique, ditambah arahan gaya dari Poltak Panggabean. Jadilah Nike Ardila terlihat cantik sekali dalam sesi pemotretan ini. Semoga ulasan ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Kini semakin lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.